Kembali bersama kami, pemirsa. Mantan pelatih timnas Indonesia pulang ke Korea Selatan di antara ribuan supporter Indonesia di Bandara Soekarno-Hatta. Namun hasil riset drone Emprit mengungkap ada dugaan penggunaan buzzer di media sosial untuk mendukung Sintayong. Setelah pulang ke Korea Selatan, pro dan kontra diberhentikannya Sintayong dari posisi pelatih kepala tim nasional senior Indonesia masih terus berkembang. Menariknya, analisa drone Emprit mengungkapkan temuan Sintayong didukung buzzer di media sosial. Hal itu ditandai dengan munculnya tagar #STYStay. Riset drone Emprit menunjukkan 1 bulan terakhir ada 6.090 artikel tentang STY dan 18.156 yang menanggapi pemberitaan tersebut. Lalu ada 14.478 yang membicarakan STY di media sosial. Usai ramainya pemberitaan pemberhentian STY, #STYStay dan #STYOut muncul masif di media sosial. Meskipun memang ada beberapa akun organiknya, namun #STYStay dicurigai juga banyak akun bot yang sudah diprogram. Akun bot dicurigai digerakkan dengan narasi yang sama dan ditemukan buzzer-buzzer negara asing mendukung STY. Analis media sosial drone Emprit Slovenia Istiani menyatakan, ada akun dengan pola sama di Twitter dan Instagram yang tidak bicara konteks, tapi meneruskan postingan retweet atau komen untuk menaikkan engagement. Hal senada disampaikan founder Football Institute Budi Setiawan, yang menyampaikan dari riset membuktikan bahwa dugaan tagar STYStay menggunakan buzzer dan digunakan untuk kepentingan di luar sepak bola. Jika melihat dari media sosial, memang terlihat ada sejumlah pengguna media sosial yang menggunakan hashtag ini, yakni STYStay. Tapi meski begitu, saat Sintayong pulang ke Korea Selatan pada 26 Januari 2025 lalu, ribuan supporter mengantarnya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Lantas, benarkah dugaan Sintayong menggunakan buzzer? Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, riset drone Emprit mengungkap penggunaan tagar STYStay didorong oleh buzzer di media sosial di Twitter maupun Instagram. Apakah Sintayong menggunakan buzzer di media sosial untuk mendukungnya? Kita akan membahasnya bersama analis dari drone Emprit, ada Bang Nova Mujahid. Assalamualaikum, selamat sore Bang Nova. Selamat sore Juno. Oke, Bang, ini pertanyaannya kan tadi sesuai judulnya. Apakah memang STY menggunakan buzzer? Apakah personal atau memang kalau kita lihat trennya ada pihak-pihak tertentu? Bagaimana Bang temuannya di lapangan? Ya, temuannya ya kami bicara berdasarkan data saja ya. Okay. Kalau berdasarkan datanya memang ada keterlibatan akun-akun yang dicurigai sebagai buzzer. Baik. Tapi perlu juga dipahami bahwa keterlibatan akun-akun buzzer, akun-akun anorganik juga itu tidak hanya muncul di tagar-tagar yang meminta STYStay, tapi juga tagar-tagar yang meminta STYOut atau yang mendukung sikap PSSI. Ini konteksnya adalah ketika STY diberhentikan kerjasamanya oleh PSSI. Okay. Jadi ada yang mendukung STYStay dan ada yang mendukung PSSI. Nah, STYOut juga gitu ya. Nah, ada keduanya pada baik yang stay, STYOut atau yang mendukung keputusan PSSI itu memang kelihatan ada penggunaan buzzernya, ada partisipasi. Saya kira bukan penggunaan ya, saya katakan saja partisipasi akun-akun buzzer dan akun-akun anorganik. Beberapa kelihatan memang kegiatan-kegiatannya itu seolah terkoordinasi. Kalau dilihat dari kata-katanya, dilihat dari narasinya, dilihat dari aktivitasnya, itu terkoordinasi. Dan tidak hanya di STYStay saja, tapi juga di STYOut, juga pada akun-akun pendukung PSSI kayak gitu. Jadi sebenarnya jika ingin dikatakan apakah ada penggunaan buzzer pada STY, saya kira ada juga penggunaan buzzer pada aktivitas-aktivitas lainnya kayak gitu ya. Dan menariknya adalah pendukung-pendukung STY ini
jadi pada waktu itu memang media sosial terbagi menjadi beberapa klaster perbincangan ya. Ada yang pro kontra terhadap STY, ada yang mendukung PSSI, ada juga akun media dan akun informasi lainnya kayak gitu ya. Tetapi akun-akun pendukung STY itu tidak semuanya buzzer, begitu juga dengan lainnya ya. Akun pendukung PSSI juga tidak semuanya buzzer kayak gitu. Tidak banyak juga kok yang berbicara dengan narasinya sendiri kayak gitu, tidak hanya mengamplifikasi, tidak hanya meramaikan dan sebagainya. Jadi kalau dibilang apakah ada buzzernya, ada, tapi itu di semua kanal, di semua lini kayak gitu. Baik, Bang Nova, berarti ini kalau tadi laporan bahwa yang Anda dapat ya dari temuan Drone Emprit adalah perang buzzer seperti itu, ada buzzer. Nah, tapi kalau bicara tadi buzzer di STST ada, di ST out pro dan kontra masing-masing ada seperti itu ya, Bang Nova. Apakah terafiliasi dengan pihak tertentu kalau dari analisa dan cara Anda men-trace? Apakah memang tadi STST memang pihak-pihak tertentu termasuk apakah terafiliasi dengan Sintayong kalau out atau seperti apa, Bang Nova? Yang menarik ini dari penggunaan dari kita lihat dari klaster akun pendukung ST ya, yang memang di sana ada beberapa buzzernya, beberapa akun-akun organik juga digunakan. Apakah ini terafiliasi dengan dukungan pada STY? Ya tentu saja kalau yang mendukung STY suaranya positif pada STY. Tapi apakah ini bisa langsung dikaitkan dengan STY? Saya kira agak sulit ya. Bukan katakanlah media sosial tidak bisa memberikan keputusan seperti itu, afiliasi langsung gitu. Tetapi jika dikatakan ada yang memang mendukung STY dan itu membentuk klaster tertentu, biasanya memang klaster-klaster yang klaster yang suaranya satu suara itu biasanya ada yang mengorkestrasi. Tetapi dalam kasus STY ini saya belum menemukan apakah ini terjadi orkestrasi atau tidak kayak gitu ya. Meskipun naga-naganya memang kecenderungannya ke sana. Tetapi dalam beberapa kasus di media sosial kita lihat memang jika isunya adalah isu-isu yang nasional kayak gitu, isu-isu yang diamini oleh publik, banyak publik, biasanya isu yang didengungkan atau isu yang disampaikan oleh beberapa akun-akun besar itu akan diamini dan diamplifikasi oleh publik. Nah, pada STY ada kecenderungan juga seperti itu ketika pemecatan kemarin ya. Tetapi tidak bisa juga dipungkiri jika narasi-narasinya, beberapa narasinya cenderung sama kayak gitu. Ada loh yang narasi-narasi yang sama yang di situ kita indikasikan ini kayaknya kecenderungannya menggunakan akun-akun organik deh. Kemungkinan ini ada buzzer di sana kayak gitu. Jadi apakah terafiliasi langsung dengan STY? Dari narasinya sih mendukung STY, tapi kalau terafiliasi langsung saya agak-agak. Tapi Bang Nova, kalau yang mendukung STY dengan tagar STY, apakah mereka ini bisa kita kategorikan atau dari temuan Anda, mereka yang membenci PSSI atau ada temuan lain? Enggak juga. Perlu diingat gini ya, dukungan pada STY itu tidak sekali ini saja terjadi. Beberapa kali STY kita lihat aktivitasnya di media sosial, beberapa kali dia beraktivitas dengan timnas di pertandingan internasional, dan banyak sekali juga yang mengapresiasi itu, meskipun banyak juga yang tidak dikatakan banyak juga yang mengatakan ini tidak berhasil timnas, tapi banyak yang mengapresiasi itu. Dan setiap kali capaian-capaian kecil yang dihasilkan oleh STY itu suara dukungannya, kalau kita lihat itu banyak juga yang sebenarnya pada pemecahan STY klasternya jadi berubah. Jadi ketika STY masih bersama PSSI, pendukung PSSI klasternya itu mendukung STY, kira-kira gitu tuh, mengamplifikasi capaian-capaian STY. Tetapi ketika PSSI berubah suaranya pun agak berubah. Ada tuh yang begitu akun-akunnya gitu ya. Jadi saya kira masih berimbang kayak gitu. Klasternya ada klaster PSSI, klaster STY yang sebelumnya bercampur, kemudian pisah dukungan.
Oke, lalu kalau kita telah lagi Bang Nova, apa yang membuat atau memotivasi misalnya buzzer-buzzer di masing-masing pihak, misalnya yang mendukung STY, ada goals apa yang mereka ingin capai sebenarnya dengan noise yang ada di sosial media? Kalau dilihat kronologinya memang STY itu lahir sekitar 1 hari, saya agak lupa tepatnya 1 hari setidaknya sebelum PSSI mengumumkan bahwa PSSI mengakhiri kontrak kerjasama dengan STY. Jadi ada gerakan STY, bahkan sebelum PSSI mengumumkan sudah baru ada sedikit spill gitu ya. Isu-isu ya baru. Ada isu-isu ya, ada sedikit spill, orang sudah langsung STY. Kalau kita trace awal siapa sih yang menyampaikan ini, itu memang akun-akunnya adalah akun-akun yang tidak langsung terafiliasi dengan bukan terafiliasi ya, yang tidak biasa membicarakan sepak bola. Akun-akun awalnya itu akun-akun yang memang tidak biasa membicarakan sepak bola, biasa bicara politik, biasa bicara ekonomi, dan lain-lainnya. Terutama banyak sekali yang bicara tentang kinerja kinerja pemerintahan kayak gitu. Itu banyak tuh akun-akun di situ tuh yang awal sekali ya. Tapi kemudian STY ini juga diamplifikasi dan diramaikan, diamini betul sekali ini oleh akun-akun yang memang concern dengan sepak bola Indonesia. Banyak tuh yang seperti itu. Oke, nah kalau kita bicara sosial media ya, digitalisasi, Bang Nova, bahwa ya kita tahu dunia sekarang sangat bergantung dengan informasi secara rapid, instan ya di sosial media. Anda melihat ketika ada fenomena seperti ini, apakah yang terjadi saat ini terhadap STY, misalnya STY stay and out, apakah ini memang sengaja ya tadi dibuat dan diarahkan, atau memang tadi tujuannya memang tidak terlalu jelas, atau seperti apa sebenarnya yang dari data yang Anda terima, bahwa goalsnya mereka untuk apa gitu, untuk mempengaruhi paradigma netizen atau ada hal lain, Bang Nova? Kalau mempengaruhi pencitraan STY itu sudah lama dilakukan. Kalau dari sini ya, artinya STY itu adalah puncak dari atau hasil dari berbagai macam campaign yang mencitrakan keberhasilan STY, capaian-capaian STY. Jadi itu puncaknya saja. Itu yang pertama. Lalu kalau apakah ada goalnya, saya kira kalau goalnya itu sudah jelas itu di nama tagar sendiri, STY dan STY out, itu goalnya saya kira. Apakah ada yang menggerakkan dari goal-goal itu? Saya kira tentu saja setiap perbincangan yang masif di media sosial tentu ada, kadang-kadang ada yang menunggangi atau memang mengamplifikasi, menunggangi atau memang menggerakkan, mengorkestrasi gerakan itu ya, mengorkestrasi perbincangan itu. Pada kasus STY dan STY out itu kan baru jawaban dari STY setelah sehari setelah STY baru STY out keluar. Jadi kalau dibilang apakah ada orkestrasi, ya kalau dilihat dari cara mereka bekerja, bagaimana kemunculannya, siapa yang melakukan, siapa akun-akun seperti apa yang mendukungnya, lalu narasinya yang cenderung seragam di antara keduanya, saya kira ya tentu saja ada yang menggerakkan, tentu saja ada yang mengambil keuntungan dari perbincangan publik pada saat itu. Oke, nah kalau kita bicara dominasi nih Bang Nova, tadi kan Anda menyebutkan ada STY out lahir 1 hari setelah STY. Bagaimana persepsi publik dominasinya ke arah mana, Bang Nova? Apakah banyak yang memang mendukung STY atau benar ya tidak sedikit juga yang tadi legowo seperti STY out, atau seperti apa, Bang? Kalau kita lihat volume perbincangan dan akun yang terlibat dalam perbincangan STY dan STY out itu, justru akun-akun organik yang bicara tentang STY lebih banyak yang terlibat sebenarnya. Ini bisa dibaca dengan dua hal. Pertama, memang campaign untuk memperbaiki citra, campaign untuk membangun citra STY itu berhasil dan itu kelihatan di STY, atau sebaliknya, campaignnya baru dilakukan pada saat STY. Tapi kalau dari sisi keterlibatan publik, STY
justru lebih banyak yang terlibat di sana akun-akun organiknya. Oke. Tidak hanya akun yang baru berbicara tentang sepak bola ya, akun organik itu bisa jadi tidak semata-mata akun-akun yang memang setiap hari berbicara sepak bola tentang STI, tapi akun-akun yang baru berbicara Akun-akun personal seperti itu ya? Ya, juga berbicara tentang itu. Baik, jadi dengan kata lain sebenarnya memang STY punya dukungan atau supporter yang masif ya Bang ya, terlepas dari tagar-tagar buzzer yang kita punya ini. Seperti itu ya Bang Nova ya? Saya kira STY berhasil membangun citranya dengan dan ini kan baik, terbukti juga. Dia diterima oleh publik sebagai salah satu orang yang berhasil. Karena gini Bang Nova, ketika kita bicara besar di sosial media, kita tentu bisa lihat bagaimana sebenarnya in real life dalam faktanya kita lihat ketika tadi STY diantar ya pulang kampung, itu kan ada ribuan disebutkan supporter. Betul. Ya, berarti korelasinya kalau kita bisa bilang bahwa di sosial media dia punya noise, tapi real life-nya juga in person juga memang dukungannya masif. Jadi ada keterkaitan lah ya Bang Nova ya? Ya, ada keterkaitan. Berhasil di media sosial dan itu diakui karena memang dia ada beberapa pencapaian juga ya, banyak juga capaiannya. Jadi memang terafirmasi gitu dan publik mengiyakan. Oke, Bang, kalau kita bicara dari contoh kasus atau contoh data yang kita punya dari STY ini, bahwa kita tahu bahwa zaman sekarang adalah big data ya, AI, intelligence, everything. Ketika kita punya satu isu besar dan bagaimana sebenarnya sosial media ini memegang peran penting untuk tadi baik itu campaign atau merubah paradigma publik. Anda melihat bahwa tren-tren seperti ini kemungkinan di masa yang akan datang akan terus terjadi ketika ada satu isu yang menuai pro dan kontra, dan disinilah kita sebagai publik juga harus jeli. Dan bagaimana Anda melihat ini? Ya, ini yang saya khawatirkan dari media sosial. Yang tapi concern dengan media sosial gitu ya. Jangan sampai kita sekarang kenal namanya no viral, no justice kayak gitu ya. Ya. Itu kan betul. Menyedihkan sebenarnya. Tapi fenomenanya seperti itu. Dan saya lihat ke depan memang akan banyak sekali seperti itu. Contoh kasus yang paling mendekat saja, pemagaran pagar laut di Tangerang gitu. Itu kan ramai setelah sosial media, ramai gitu. Dan itu polanya tidak berubah loh Mas. Polanya di media sosial, kalau media sosialnya ramai, baru kemudian institusi atau yang berkepentingan dengan itu baru kemudian memberikan atensi kayak gitu. Jadi sosial media bisa memberikan dorongan pada banyak hal. Jika itu positif, saya kira saya mendukung itu ya. Mendukung nilai-nilai demokrasi bisa digunakan untuk itu. Tetapi sosial media juga seringkali dipakai untuk menyudutkan beberapa pihak atau kelompok tertentu. Dan ini yang sangat disayangkan, karena ketika dorongannya sangat keras dan ini kemudian diambil, kemudian dorongannya sangat keras gitu ya, ramai di media sosial, padahal di publik sebenarnya terlalu banyak, tetapi kemudian diambil oleh beberapa orang yang berkepentingan, katakanlah oleh elit yang punya kepentingan untuk itu, ini kemudian bisa didorong menjadi agenda elit, agenda pemerintah kadang-kadang seperti itu. Nah, seperti itu kondisinya. Jadi saya depan masih belum berubah banyak, dan kita berharapkan ada perbaikan sistem demokrasi di Indonesia sehingga itu terrefleksi juga dalam perbincangan media sosial. Baik, Bang Nova, menarik sekali menganalisa bagaimana big data dan juga tren terkait berita STY ini lagi-lagi. Tapi kita tahu bahwa ya dunia memang berubah, terus berkembang, perlu lagi literasi yang tinggi agar masing-masing bisa membawa tadi arus dari perkembangan teknologi ke arah yang positif ya Bang ya, dukungan untuk hal-hal yang baik. Bukan sebaliknya, seperti itu. Baik, terima kasih. Analis dari Drone Emprit, Bang Nova Mujahid. Selamat beraktivitas kembali, selamat berakhir pekan. Terima kasih. Selamat sore, Junus. Ya, terima kasih.